di Bumi Ragam Saiman Wawa ini tentunya merupakan suatu kebanggaan dan juga sukacita kami masyarakat Tulang Bawang Barat. Maka untuk itu marilah sejenak kita mendengarkan ucapan selamat datang dari Bupati Tulang Bawang Barat kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Umar Ahmad. Oh ya. Ya, dan mungkin di sini ngobrol ringan ya Pak ya. Iya. Tentunya kami di sini sebagai tuan rumah telah hadir rekan-rekan dari PWI Provinsi Lampung. Tentunya ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang membuat ketertarikan ataupun magnet yang sangat luar biasa dari Tulang Bawang Barat ini sehingga rekan-rekan dari PWI Provinsi Lampung melangkahkan kaki dan juga membuka mata serta hatinya untuk melihat Tulang Bawang Barat ini. Mungkin dari Bung Wirda. Wira Hadi Kusuma ya. Kami silakan untuk menyampaikan tujuan dan maksud sebagai kami tuan rumah agar kami tahu kira-kira dari kami masyarakat Tubaga khususnya Bapak Bupati ini ingin berdiskusi ataupun mengobrol secara intens. Kami sangat pecah jauh standar aja di YouTube juga benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun Ya pun. yang saya hormati tetangga saya Bupati Tulang Bawang Barat Insinyur Haji Umar Ahmad SP. Yang saya hormati juga tetangga saya Sekda Tulang Bawang Barat Bang Haji Insinyur Haji Nopriwan Jaya SP dan Sekretaris Umum PWI Tulang Bawang Barat Bung Dedi Priyono serta para pengurus PWI Provinsi Lampung. Izin Pak Bupati kami memperkenalkan satu persatu. Di sini ada Mbak Wan LK, saya bisa manggilnya Wan, dari Kota Bumi, tapi dia dari Jurnal Lampung, sekarang dia seksi Kesbangpol. Di depannya ini ada Aryadi Ahmad, Wakil Sekretaris PWI Provinsi, pengurus harian. Di depannya ini ada Bang Amiruddin Somit, beliau Wakil Ketua Bidang Media Cyber. Ini juga di owner Lampung Group. Sebelahnya ada Wakil Ketua Bidang Organisasi, kalau di Polda Makaroop yang Eka Setiawan, yang redaktur Lampung Pos. Dan di depannya ini Karo Propam, ini Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, Bang Juniarti, mantan Ketua Komisi Informasi, mantan rival juga kemarin pencalonan. Beliau Pemret dan owner Sinar Lampung. Di sebelah Eka Setiawan ini ada Sekretaris Umum PWI Provinsi Lampung, Bang Andi Panjaitan. Beliau pemimpin redaksi harian Momentum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di Hotel Grubu ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang istiqomah di jalannya. Baiklah Pak Bupati dan Pak Sekda, ini agak aku saya ngomong resmi-resmi kayak gini sebenarnya, karena biasanya saya dengan Pak Bupati ini kadernya di kampus, kadernya juga Bung Nopiwan, yang memang kami sama-sama alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung, yang memang di Fakultas Pertanian itu senioritas junior itu harusnya saya tadi datang, kalau nggak ketua PWI suruh push up saya di sini, karena untung saya ketua PWI aja ya. Memang saat saya masuk ke kampus Unila itu Bang Umar dulu gubernur BEM mahasiswa FP Unila, sehingga memang saat itu agak
tersaingi juga karena cewek-cewek pada mengagumi beliau yang angkat-angkatan saya karena saya sudah merasakan kepemimpinan beliau saat menjadi gubernur BEM mahasiswa FPU Unila yang memang kegiatan-kegiatan spektakuler kala itu. Saya masih ingat bagaimana ada SLIM namanya sebagai lapang ilmiah mahasiswa di zaman beliau kala itu yang bisa memasuki perusahaan-perusahaan besar di Lampung. Dan karenanya saya tidak heran ketika Tulang Bawang Barat dari kota yang awalnya tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Itu harus menjadi apresiasi. Dan tentu kedatangan saya juga ke sini juga sudah sering kali karena memang saya pun asli keturunan dari Piyuh Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sehingga memang kala itu beberapa pemberitaan bahwa saya adalah putra daerah Tulang Bawang Barat itu pun saya sangat mengakuinya karena memang CD saya dan paman saya juga memang makamnya berada di Piyuh Pagardewa Tulang Bawang Barat. Dan izin Pak Bupati juga kemarin kami baru melakukan proses pelantikan setelah melakukan proses pemilihan di tanggal 2 sampai 3 Desember di Hotel Sheraton dan kemarin di tanggal 5 Januari belum genap 1 bulan kami dilantik di Hotel Emersia yang memang kemarin Pak Bupati kami mendengar sakit sehingga tidak bisa hadir, tapi ada Kadis Kominfo yang kami lihat juga hadir memenuhi undangan dari Kementerian Provinsi Lampung. Kedatangan kami selain melaporkan itu juga kami tentu di sini ingin bersilaturahmi. Saya memang orang sini, tapi beberapa kawan-kawan memang jarang ke sini, ingin lebih tahu bagaimana Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti apa, sehingga silaturahmi ini diharapkan bisa terus menjalin, meningkatkan sinergitas kolaborasi antara PWI Provinsi dan Tulang Bawang Barat yang memang sebelumnya sudah berjalan cukup baik. Kami juga berharap di kepengurusan kami di PWI Provinsi Lampung di tahun 2021-2026 terus terjalin sebuah hubungan yang baik antara PWI dengan Pemkab Tulang Bawang Barat. Terlebih juga dengan PWI perwakilan Tulang Bawang Barat yang juga sangat sinergi dengan apa yang dilakukan oleh Pemkab Tulang Bawang Barat. Dan Pak Bupati, kami juga menyampaikan beberapa program kerja kami yang memang kemarin sudah menjadi bahasan di PWI Provinsi bagaimana di Tulang Bawang Barat menjadi sebuah pilihan dan itu masuk dalam kerangka konferensi kerja PWI Provinsi. Bagaimana di Tulang Bawang Barat itu memang menjadi tempat museum pers Lampung dan itu juga salah satu yang mungkin kami akan berupaya berkoordinasi, bersinergi dengan Pak Bupati dan Pak Sekda untuk mewujudkannya. Kemarin alhamdulillah PWI Tulang Bawang Barat sudah pada saat ajang Praporwanas sudah berkunjung ke Museum Solo sehingga itu bisa menjadi tolok ukur dari kami untuk bisa mewujudkan adanya museum pers di Lampung terutama Tulang Bawang Barat. Mungkin bagaimana formulasinya nanti kami akan diskusikan seperti apa. Dan ke depan Pak Bupati juga selain silaturahmi kami juga mohon izin Pak Bupati karena di tanggal 6 ini kami akan berangkat 6 Februari ini 4 hari lagi kami akan berangkat ke Sulawesi Tenggara untuk menghadiri Hari Pers Nasional yang digelar di Kendari dan Provinsi Lampung membawa rombongan 30 di pengurusan PWI Provinsi, di kepengurusan kabupaten kota jumlahnya yang sampai dengan sekarang itu 30. Tapi itu Bapak belum mendaftar ya? Nah, kenapa? Ada belum terdaftar sehingga memang
nantinya kami akan izin mohon doa restunya, kami akan ke sana, dan kami juga sudah beraudiensi dengan Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur di acara konferensi provinsi kami Pak Gubernur menginginkan Hari Pers Nasional di tahun 2024 itu ada di Provinsi Lampung, sehingga kami juga sudah laporkan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Hari Pers Nasional itu menghadirkan Presiden dan para menteri, sehingga proses dalam pelaksanaannya itu akan melibatkan seluruh PWI perwakilan yang ada di Provinsi Lampung. Dan Pak Gubernur sudah mengutus Kadis Kominfo Provinsi dan 2 stafnya berangkat untuk mencontek RKA yang ada di sana, dan kami sudah laporkan juga bahwa pelaksanaan HPN itu menelan anggaran tidak sedikit. Ada kemarin saya berkomunikasi dengan Sarjono, Ketua PWI Sulawesi Tenggara, itu pelaksanaan HPN di tahun 2022 di Kendari itu sampai dengan hari ini sudah menelan anggaran 12 miliar. Sehingga pelaksanaan itu Pak Gubernur juga berbicara bahwa nantinya diharapkan bahwa kabupaten kota itu mensupport juga dalam bentuk pendanaannya pelaksanaan HPN di 2024. Jadi kalau kurangnya gua nambahin aja kalau bahasa Pak Gubernur itu, sehingga kalau nggak kurang ya nggak nambah gitu. Jadi itu sehingga kami kalau beraudiensi dengan Pak Gubernur disarankan beliau bahkan setengah instruksi untuk segera beraudiensi dengan para kepala daerah se-Lampung untuk mengatakan atau menyampaikan harapan Pak Gubernur pelaksanaan HPN di tahun 2024 itu berada di Lampung. Tahun 2023 itu sudah diusulkan dan sepertinya sudah ditetapkan di Provinsi Sumatera Utara. Dan di tahun 2024 kita sedang berjuang untuk mengusulkan itu pelaksanaan di Provinsi Lampung sesuai dengan keinginan Pak Gubernur. Sehingga nanti Pak Gubernur juga sudah menyebutkan nantinya PWI diberi ruang ketika adanya rakor kepala daerah PWI untuk menyampaikan hasil dari laporan pelaksanaan HPN di tahun 2022 untuk persiapan pelaksanaan HPN 2024 di Provinsi Lampung. Itu yang akan kami akan paparkan apa saja yang memang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan HPN 2024. Dan Pak Bupati, pelaksanaan ini juga ada sebuah penganugerahan kepala daerah yang mendapatkan anugerah di bidang kepedulian di bidang olahraga. Jadi kemarin kami tidak menyaksikan kepeduliannya Pak Bupati dalam kepeduliannya di olahraga, bagaimana rencana akan adanya stadion dan sebagainya macamnya, itu pun tidak luput dari pantauan kami. Namun memang ada sebuah tim yang membentuk mengusulkan siapa kepala daerah yang mendapatkan di pusat, dan Pak Gubernur itu akan mendapatkan anugerah inisiator kepedulian olahraga di Kendari. Namun beliau bilang bahwa tidak bisa hadir, mendisposisi ke wakil gubernur, tapi wakil gubernur juga punya anak kecil, mungkin ke Pak Sekda, sehingga Pak Gubernur bilang bahwa ketika pulang dari Kendari dia ingin digelar acara di Lampung, dan anugerah itu diberikan oleh PWI Provinsi sebagai perwakilan dari PWI Pusat. Dan mungkin sepulang dari kami Kendari, kami akan menyerahkan penghargaan itu terhadap Pak Gubernur dan beberapa tokoh olahraga yang memang diusulkan di Kendari itu. Dan nantinya juga Pak Bupati, Pak Sekda, kami juga mohon nanti dibuka ruang diskusi, karena semuanya kadang kelupaan ini. Kalau ini mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan oleh Sekjen, oleh bahkan PWI Tulang Bawang Barat, bagaimana di sore hari ini kita bisa terus berkolaborasi, terus bersinergi untuk bagaimana menciptakan atau menjaga terus hubungan yang sudah baik selama ini. Tentu kami juga sangat yakin, kami juga sadar
bahwa kami memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondusivitas dan ikut turut serta membangun kabupaten kota atau daerah provinsi Lampung termasuk Tulang Bawang Barat. Lagi aja yo ketua itu. Jadi tolong juga diangkat terus dalam sebuah pemberitaan yang memang sesuai berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Mungkin itu Pak Bupati, Pak Sekda, saya juga mengucapkan terima kasih sudah disambut seperti ini dan dengan makanan yang enak sekali. Itu kalau Bang Amir kalau mau tahu, itu ikan jelabat itu dihidangkan untuk para raja-raja kalau zaman dulu. Jadi kita ini dianggap raja-raja Pak Bang Amir ini. Sehingga kita mengucapkan sangat terima kasih terhadap Pemkab Tulang Bawang Barat kepada Pak Bupati dan Pak Sekda yang telah menyambut kedatangan PWI Provinsi Lampung dan PWI Tulang Bawang Barat. Demikian Pak Bupati, Pak Sekda, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi ya dari maksud dan tujuan rekan PWI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Ketua PWI Provinsi Lampung, semua yang saya hormati, beserta seluruh jajaran pengurus PWI Provinsi Lampung yang sudah beberapa hari ini, rekan-rekan PWI Tulang Bawang Barat yang saya hormati, Pak Sekda, Kadif Tulang Barat yang hadir yang saya hormati. Segala puji yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat kita salam senantiasa kita sering menggunakan juga Nabi besar Muhammad SAW. Semoga silaturahmi kita pada sore hari ini tercatat sebagai silaturahmi yang membawa berkah. Semua. Saya kira Bunda tadi namanya Pak Sekda tadi Kominfo, maksud dan tujuan kedatangan kehadiran rekan-rekan PWI Provinsi Lampung di Bapak sudah direkam, disimak, mulai mau berkendali rombongannya jelas, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Ya tidak semua juga ya, mungkin mana yang bisa ya, pokoknya sedikit tanda cinta banyak tanda. Jadi jangan sampai juga nggak berpartisipasi dalam proses perjalanan. Kemudian ada HPN 2024, rasanya masih belum, nggak usah digaruk sekarang lah gatel, karena gatelnya masih ada, nggak usah digaruk sekarang. Terus kemudian yang perlu respon cepat itu sebenarnya soal museum pers yang sudah diniatkan akan ditempatkan di Tulang Bawang Barat. Nah, mungkin segera didiskusikan melalui Bapeda, kemudian tercinta dan lain sebagainya, OPU, untuk mencari desain yang benar-benar cocok, kemudian lokasi yang pas di Tulang Bawang Barat ini, sehingga dia benar-benar menggambarkan, bukan hanya sekedar menggambarkan proses perjalanan tes yang sudah ada, tetapi juga menggambarkan garing mana daerah ini, kemudian PWI terutama ini ke depan mau seperti apa. Jadi nanti menghadirkan ruang yang semacam itulah kira-kira soal museumnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini Februari, terus kemudian bulan Mei nanti saya dan Pak Wakil Bupati juga akan segera mengakhiri masa jabatan periode 2017-2022. Oleh karenanya mungkin kalau nanti kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertatap muka yang selama ini, ya mungkin ini juga sekaligus saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan PES, khususnya PWI, karena selama ini PWI sudah kami anggap sebagai sahabatnya Tulang Bawang Barat untuk menuju ke Bapak. Jadi mungkin dalam berbagai kesempatan ini Pak Amir kayaknya nggak pernah mendengar kalau Pak Jun
sesekali udah pernah, walaupun saya yakin belum dong, tentang apa yang kami sebut dengan Tubaba. Jadi Tubaba itu Bang Adel bukan lagi sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat, tapi Tubaba itu adalah masa depannya Tulang Bawang Barat. Sesuatu yang ingin dituju oleh Tulang Bawang Barat itu kami sebut dengan Tubaba. Tubaba itu tidak lagi menunjuk sebuah tempat timur, barat, selatan, dan utara yang berbatasan dengan mana, tetapi Tubaba adalah nilai yang ingin dicapai oleh Tulang Bawang Barat. Sebagaimana kalau kita pernah mendengar kata seyogyanya, itu kan asal katanya Yogyakarta, karena orang Yogyakarta dianggap orang yang ramah, santun, dan baik, maka kata seyogyanya disepadankan dengan kata sebaiknya. Nah, begitu juga dengan Tubaba. Nah, kalau ditanya apa Tubaba itu, ciri-cirinya seperti apa? Kalau bicara orangnya adalah orang yang memegang teguh prinsip memang tegas dan lurus. Ya mungkin hari ini kita yang kumpul hari ini belum layak disebut sebagai orang Tubaba, masih layak disebut sebagai orang Tulang Bawang Barat. Karena orang Tubaba itu harus memegang teguh prinsip kerja keras, tidak kenal menyerah, terus kemudian memiliki keikhlasan. Karena kadang-kadang gini Bu Bila, jadi nggak nagas itu gitu. Begitu proposal masuk nggak di ACC, ya langsung patah arah. Ya ini ciri-cirinya ada. Atau begitu nggak di ACC, ada berita yang nggak benar lagi, nggak ikhlas. Jadi apa namanya? Ini bukan ciri-cirinya Tubaba. Jadi pada saat kita ingin menumbuhkan nilai ini, berjuang mencari formulasi model, program dan kegiatan untuk menumbuhkan nilai ini, di saat bersamaan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga ingin membuka satu kawasan baru yang sekarang kami sebut dengan Duluan Nuli. Duluan itu di awal, Nuli itu di awal dari kehidupan. Sebenarnya Nuli adalah peradaban lampau yang ingin tempat kita hidupkan kembali. Masa lalu yang jauh juga bisa menjadi masa depan. Kita semua pasti rindu udara yang bersih, makanan yang sehat, hubungan manusia yang saling menghargai, saling menghormati adalah konsep-konsep yang akan dibawa ke masa depan. Nah sekarang kita sedang mengkurasi tradisi mana saja yang boleh kita bawa ke masa depan dan tradisi mana yang hanya boleh sampai dengan hari. Jadi tradisi buruk ya nggak usah kita bawa ke masa depan. Nah pada saat kita sedang gencar-gencar ingin membuka kawasan itu, lagi prosesi awal pembukaan, Tulang Bawang Barat ini kehadiran tamu dari Karekes, dari Baduy. Ada 7 orang Baduy hadir ke tempat ini menghadiahkan 1 unit rumah kepada Tulang Bawang Barat, karena mereka mendengar bahwa Tulang Bawang Barat ingin mengembangkan sebuah kawasan baru yang diniatkan akan ditempati oleh makhluk hidup di masa sekarang maupun makhluk hidup di masa yang akan datang. Sengaja kita tidak mengambil terminologi hanya sekedar kepentingan manusia, karena kita yakin bahwa di masa mendatang semua makhluk harus hidup harmonis, harus hidup dinamis di dalam satu tempat. Karena kalau tidak dinamis, tidak harmonis, pasti akan ada pandemi di tahap-tahap selanjutnya, atau bahkan akan terjadi bencana yang akan dihadapi oleh makhluk hidup di masa yang akan datang. Walaupun sebenarnya bencana itu juga akan pasti terjadi, karena bagaimana orang lestarinya hidup di masa lalu, tetap ada letusan gunung berapi yang besar yang memisahkan Jawa dan Sumatera, membentuk danau Toba dan lain sebagainya, itu pasti menelan korban yang begitu banyak. Tetapi bencana-bencana yang muncul karena perubahan alam juga banyak. Misalnya banjir, karena kecelakaan tinggal dan sebagainya. Ini kan Tulang Bawang Barat hari ini mulai ada banjir. Bukan kalau yang di Ratu itu menurut saya ya bukan banjir, karena memang nyapa, airnya sedang banyak, jadi yang keluar. Tapi di
di kawasan-kawasan pemukiman kita sudah mulai ada banjir karena pasti terjadi penyempitan aliran sungai yang ada di tempat. Nah ini yang mungkin ke depan harus menjadi pikiran kita bersama. Tradisi apa yang harus kita terus kembangkan, budaya apa yang harus kita kembangkan untuk menjaga kelestarian alam. Saya lanjutkan. Pada saat itu Baduy hadir menghadiahkan satu unit rumah dan satu unit rumah Baduy itulah yang kita jadikan simbol untuk meletakkan batu pertama pembangunan kawasan. Rumah Baduy jadi simbol. Banyak pertanyaan, banyak kritikan yang muncul, terutama dari tokoh adat, tokoh masyarakat. Kenapa Baduy yang dijadikan simbol? Bukankah tanah ini Lampung yang memiliki kebudayaan, memiliki keagungan dan keluhuran budaya? Nah, karena banyak dikritik, akhirnya kita menemukan satu jawaban kenapa Baduy yang dijadikan simbol. Ternyata Baduy tidak memberikan fisik kepada tulang bawah, tetapi Baduy ingin mengingatkan kepada tulang bawah bahwa di tempat ini banyak nilai yang tidak berada di tubuh warga. Jadi nilai yang diingatkan oleh Baduy itu adalah soal kesederhanaan, kesetaraan, dan kelestarian. Nah, kalau ditanya ciri-ciri orang Tubabai itu apa ya? Nama Destrimo, sederhana, setara, dan lestari. Nah hari ini kita sedang mengupayakan bagaimana menumbuhkan nilai ini sehingga dia tidak lagi menjadi falsafah, tidak lagi menjadi konsep, tetapi menjadi tindak tanduk perilaku dari setiap warga. Programnya kita percaya pendidikan adalah salah satu jalan untuk mentradisikan. Makanya banyak sekali pendidikan formal maupun non formal yang kita lakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai ini. Ada Tubaba cerdas, ada Tubaba camp, ada pesantren Tubaba, ada sekolah sebelum Tubaba. Nah ini adalah semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik formal maupun non formal, untuk menumbuhkan nilai-nilai. Nah, saya pikir profesi wartawan adalah profesi yang tepat juga untuk menjadi sahabatnya tulang bawah barat, menjadi temannya tulang bawah barat menuju ke Bapak ini. Saya kira kerjasama kita semua inilah yang akan menghantarkan tulang bawah barat ini menuju ke Bapak. Program ini saya rasa soal kebudayaan ini bukan program tahunan yang bisa dicapai dalam tahun. Pasti ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga ini menjadi tradisi di tempat kita. Jadi gampangnya gitu membedakan mana tulang bawah barat, mana tulang. Kalau hari ini kita kumpul terus masih sampahnya banyak, berarti kita itu pasti bukan tulang. Nah, kita masih tradisinya tulang bawah barat. Kalau hari ini ketua PWI hadir tidak disapa dengan ramah, berarti masih pasti bukan orang Tubabai, masih tulang bawah barat. Oleh karenanya kita semua butuh proses yang panjang untuk menumbuhkan nilai-nilai. Sekali lagi PWI ini punya peran yang besar untuk menumbuhkan nilai, khususnya di tulang bawah barat. Karena kami itu ada grup WA, nama grupnya Tubaba, tapi isinya yang lahir di tulang bawah barat itu cuma saya. Dari hampir 100 orang itu isinya para seniman, budayawan, praktisi lingkungan, akademisi dan lain sebagainya, orang-orang yang ingin mewujudkan visi Tubaba itu. Jadi mereka ingin berkontribusi dalam semua bentuk kontribusinya, baik materi, jaringan dan lain sebagainya, untuk bagaimana mempercepat sampai pada Tubaba itu sendiri. Nah, saya kira itu mulai, jadi nanti mungkin kalau hal-hal lainnya nanti ya itu soal kegiatan-kegiatan tahunan itu sangat normal ya kan. Ada Kadis Kominfo, ada Pak Sekda. Pokoknya kalau dilihat bupati masih makan, Pak Sekda masih makan, PWI juga mesti harus bisa makan. Dalam porsinya masing-masing ya. Jadi jangan makanan Sekda juga kita ambil. Nah, terima
terima kasih selama ini saya lihat selama 7 tahun kami berada di Pulau Bogor ini sebagai posisi bupati di Wabuk, juga hubungan antar ya PWI dengan pemerintah daerah ini bisa tergolong yang hubungan yang sangat harmonis. Banyak kemajuan kelompok barat ini juga mampu diberitakan oleh teman-teman PWI menjadi cerita-cerita yang baik. Namun demikian di masa yang akan datang kita juga perlu bergandengan tangan lagi lebih erat, bahkan bagaimana ya kadang-kadang kan gini, kita itu nggak pernah melihat pohon kurma, ya. Begitu yang bilang ini adalah sunnah rasul, terus kemudian dulu yang, nah ini kan semua proses-proses yang diceritakan, sehingga orang juga tertarik hari ini. Kita juga nggak pernah melihat hasil penelitian yang jelas kandungan apa saja dan cuma karena dicerita sehingga menjadi ada di benak kita, sehingga buah itu adalah buah yang terbaik di atas muka bumi. Ya begitu juga dengan Kubaba sebagai produk kita bersama. Kalau yang selalu yang kita berikan itu adalah energi yang positif, pasti akan membawa dampak yang positif juga terhadap perkembangan dan kemajuan Pulau Barat menuju Kubaba itu. Jadi ya tugas kita itu sebenarnya berada di situ. Jadi bagaimana ya kalau soal sakit, duka dan suka dan duka dalam proses perjalanan itu pasti ada. Tetapi bagaimana kita menceritakan ini sebagai sebuah semangat, itulah yang akan banyak menghadirkan orang yang ingin bersama-sama mewujudkan kita. Jadi mungkin bukan mereview beberapa tahun belakangan ini, saya itu sebenarnya orang yang bukan ahli berencana. Orangnya sangat sporadis, spontanitas untuk melaksanakan kegiatan, dan ya, karena kita meniatkan menjadi gelas yang kosong, sehingga orang juga ingin banyak juga berkontribusi bagaimana mengisi gelas yang kosong. Sempat dalam beberapa kali pertemuan saya sering ditanya apa hubungan nilai dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Kenapa yang dipilih nilai ya? Pertanyaannya saya balik. Ini kan banyak sekali daerah yang sudah memfokuskan diri untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan. Nah pertanyaannya, daerah mana yang sudah sejahtera dengan program-program yang kita klaim sebagai program untuk meningkatkan kesejahteraan? Ketika tulang Barat bicara tentang nilai non-monetary dari sederhana setara dan sekali, saya kira banyak sekali orang-orang di muka bumi ini, orang yang baik tapi nggak kelihatan, orang yang pintar tapi nggak pernah mau menonjolkan diri, orang yang punya banyak uang, lebih banyak uang daripada orang yang berkuar-kuar. Ini jauh lebih banyak orang yang diam-diam ternyata. Nah setelah kita bicara tentang nilai, falsafah dan lain sebagainya, banyak sekali orang yang ingin terlibat di dalam mewujudkan. Akademi Teknik Mesin dari Industri Solo hadir membangun kampus di Pulau Barat. Yayasan Para Wanita hadir membangun perguruan pendidikan di Kabupaten Pulau Barat. Satya Sai sudah membebaskan tanah di Pulau Barat untuk membangun sistem pendidikan di Kabupaten Pulau Barat. Dan masih banyak lagi orang-orang yang ingin terlibat di dalam proses bagaimana mereka ingin melihat falsafah itu menjadi terwujud di dalam tubuh keseharian. Nah ini perjuangannya memang sangat berat, mulai dari perilaku aparatur sipil, perilaku masyarakat yang masih jauh belum menceritakan tentang ketubabaan yang kita inginkan. Nah oleh karenanya mungkin ya kita nggak boleh jemu, nggak boleh apa namanya untuk terus mengobarkan semangat tubabaisme. Karena tubaba ini bukan lagi sekedar miliknya orang Pulau Barat, tetapi tubaba itu adalah nilai. Jadi kalau orang pengen bekerja keras, tidak kenal menyerah, kemudian memiliki keikhlasan,
mereka ini harus ditubabakan dulu, kira-kira gitu. Jadi kalau di Jogja itu sebaiknya tadi dia menjadi kata singkat, nah kalau tubaba ini menjadi kata kerja, jadi dia ditubabakan dulu. Nah modelnya bagaimana menumbuhkan ini yang kita cari bersama, mulai dari tradisi tidak keluar satwa, karena hal-hal yang kecil seperti inilah yang sekarang saya lihat banyak menjadi diskusi di setiap belahan dunia. Orang nggak ngambil banyak tema-tema berat lagi, tapi langsung fokus pada tema-tema yang seperti budaya asli dan lain sebagainya. Karena budaya inilah yang mencerminkan daerah itu sudah berada di level. Ya kita nggak usah jauh-jauh kalau kita mau melihat kemajuan sebuah daerah, sebenarnya ya lihat aja ruang-ruang publiknya seperti apa. Bagaimana perilaku masyarakatnya, itulah yang menjadi tolak ukur parameter kemajuan sebuah bangsa, sebuah peradaban. Nah kita sudah berada di posisi mana, ini yang menjadi ciri kita. Jadi saya lihat menjadi saya kan tetangga kalau rumputnya sudah setengah dia, diskusinya pasti nggak pernah mendiskusikan bagaimana membersihkan rumput di halaman. Pasti diskusinya yang lain. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama. Nggak usah ngomong kita nggak punya ini, nggak punya itu. Kalau ngomong nggak punya ini, nggak punya itu, semua kita nggak ada yang punya. Pokoknya harus secara bersama. Nggak usah pula lihat itu enak amat. Karena sesungguhnya orang yang kita lihat enak itu juga belum tentu enak. Bisa jadi dia lebih pusing, lebih penting dari kita. Gayanya aja enak. Saya kalau mau medicine, saya pasti pakai baju baru, pakai parfum wangi lewat. Walaupun dia ngomong kelihatannya buntu, kita ngomong aja seolah-olah banyak gitu. Tambah pening kalau kita nggak pernah. Jadi mungkin hal yang semacam ini yang menjadi tabu ini bukan PWI Provinsi Lampung, tapi PWI yang lain. Karena dengan desa, dengan bio, dengan sekolah, ini PWI harus bersama. Sudah hampir semua sekolah sudah dengan mata terbuka menerima program-program yang ditawarkan oleh PWI. Kemarin sudah ada modulnya, walaupun belum ada modulnya, tapi sudah ada kegiatannya bagaimana pendidikan lingkungan miskin diberikan di sekolah. Kemudian mereka juga dikenalkan dengan. Jadi ini harus dievaluasi terus, jangan sampai kita juga sambil merokok ngajarin anak-anak yang karena berhadapan dengan anak-anak SD kan. Jadi mungkin yang perlu nyontohin buang sampah dan karena mendidik itu adalah yang seperti itu. Kalau menurut saya itu bukan mengajarkan orang satu tambah satu jadi dua, tetapi hal yang kita tauladankan itulah yang diingat nantinya, itulah pendidikan yang sekali lagi terima kasih Bung Wira hari ini sudah berkeluarga dan mudah-mudahan pertemuan kita silaturahmi kita ini bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar hanya ketemu raga, tapi bagi kita juga nyambungnya terima kasih kemajuan Jawa Barat, dan secara umum Provinsi Lampung yang menjadi baik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu untuk menjadi bahan masukan, ya kita diskusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Lampung Barat. Dan mungkin acara selanjutnya kami silakan untuk diskusi terbuka dari hati ke hati ya, biar lebih enjoy dan juga kami mengucapkan selamat bertubaba menikmati nuansa yang disajikan di Bogo Cottage ini. Terima kasih.